Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal kompetensi teknis Pranata Komputer P3K tentang manajemen layanan TI. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya video ini di like, komen, share dan di subscribe. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Implementasi dan manajemen servis teknologi informasi sehingga sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. ITSM, B. ITL, C. CMMI, D. ISM. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. ITSM. Menurut Wikipedia, ITSM atau Information Technology Service Management, manajemen layanan teknologi informasi, adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi atau TI, yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang terpusat pada teknologi. Nomor selanjutnya. Tujuan utama ITSM adalah A. Menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan pengguna. B. Memperbaiki kualitas layanan TI. C. Mengefektifkan penggunaan biaya untuk pengelolaan TI. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan D. Jawaban A, B, dan C benar. Tujuan utama ITSM adalah menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan pengguna, memperbaiki kualitas layanan TI, dan mengefektifkan penggunaan biaya untuk pengelolaan TI. Nomor selanjutnya. ITSM dapat menggunakan beberapa framework yang ada. Framework itu mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Beberapa framework yang umum antara lain A. TTL, B. OpenSDLC.org, C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan C. Jawaban A dan B benar. Kerangka kerja atau framework, Information Technology Infrastructure Library, ITIL, Control Objective for Information and Related Technology, COBIT, Software Maintenance Maturity Model, PRM, IT IBMS Process Reference Model for IT, Application Service Library, ASL, Business Information Services Library, BIS, Microsoft Operations Framework, MOF. E-Sourcing Capability Model for Service Providers. ESCMSP dan E-Sourcing Capability Model for Client Organizations, ESCMCL. Nomor selanjutnya. Yang termasuk proses di dalam ITSM adalah, kecuali A. Incident Management, B. Problem Management, C. Repair Management, D. Change Management. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan C. Repair Management. Dalam penerapan ITSM, tidak ada cara atau proses yang baku. Namun kita dapat menerapkan ITSM dengan 3 proses, yaitu Incident, Problem, dan Change Management. Nomor selanjutnya. Fokus pada Service Desk merupakan bagian dari Service Management dan ini juga dipersyaratkan di dalam pengelolaan ISO-ITSM, A 2000, B 20.000, C 5.000, D 50.000. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B 20.000. Fokus pada Service Desk merupakan bagian dari Service Management, dipersyaratkan di dalam pengelolaan ISO 20.000 IT Service Management. Nomor selanjutnya. Layanan manajemen tingkat atau SLM ada untuk A. Memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan fungsi, ketersediaan dan kinerja. B. Memastikan bahwa tingkat layanan negosiasi dan setuju dengan pelanggan. C. Disampaikan ke tingkat layanan yang telah disetujui yang didefinisikan di dalam indikator kinerja yang telah disepakati.
D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan D. Jawaban A, B, dan C benar. Layanan manajemen tingkat atau SLM ada untuk memastikan bahwa layanan sepenuhnya menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pelanggan fungsi, ketersediaan dan kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tingkat layanan negosiasi dan setuju dengan pelanggan dan semua layanan disampaikan ke tingkat layanan yang telah disetujui yang didefinisikan di dalam indikator kinerja yang telah disepakati. Nomor selanjutnya. Manfaat ITSM yaitu A. Proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. B. Hubungan antara konsumen menjadi baik. C. Mutu penyediaan layanan menurun. D. Proses bisnis bersifat kaku. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. Proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. ITSM memiliki manfaat bagi pebisnis dan juga bagi penggunanya, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Manajemen mampu dikelola dengan baik. 2. Proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. 3. Indikator kinerja dapat dibuktikan. 4. Pebisnis dapat lebih mempunyai kontrol lebih mudah untuk pengelolaan infrastruktur dan layanan. 5. Setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam penyediaan layanan. Nomor selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan function dalam service management? A. Satu loop tertutup dikarenakan mereka yang menyediakan perubahan dan transformasi menuju ke satu arah tujuan dan biasanya menggunakan feedback untuk menguatkan diri sendiri. B. Unit dari organisasi yang khusus membentuk sebuah kelompok kerja di mana akan dibagikan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. C. Proses tahapan pencatatan, penelusuran, penugasan, dan pengelolaan insiden di mana nantinya akan dikomunikasikan kepada pengguna layanan informasi teknologi. D. Di mana proses yang bertanggung jawab menangani problem pada life cycle. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Unit dari organisasi yang khusus membentuk sebuah kelompok kerja di mana akan dibagikan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Function adalah unit dari organisasi yang khusus membentuk satu jenis pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab pada hasil tertentu. Mereka dibekali secara internal dengan kemampuan dan resource yang diperlukan untuk kinerja dan outcome. Nomor selanjutnya. Masalah manajemen memiliki peran yang jelas dalam berurusan, baik reaktif dan proaktif, dengan masalah yang mungkin menimbulkan insiden yang merusak pengiriman layanan. Pernyataan di atas merupakan A. Manajemen layanan dan insiden. B. Masalah manajemen. C. Perubahan manajemen. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Masalah manajemen. Masalah manajemen atau problem manajemen memiliki peran yang jelas dalam berurusan, baik reaktif dan proaktif, dengan masalah yang mungkin menimbulkan insiden yang merusak pengiriman layanan. Nomor selanjutnya. Manajemen efektif perubahan jelas penting untuk mempertahankan tingkat pelayanan, karena sangat berhasil dan perubahan tidak direncanakan dapat menyebabkan gangguan layanan, dan kegagalan untuk mencapai terhadap SLA merupakan pernyataan yang berkaitan dengan A. Manajemen layanan dan insiden. B. Masalah manajemen. C. Perubahan manajemen. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan C. Perubahan manajemen. Perubahan manajemen atau change management, yaitu manajemen efektif perubahan jelas penting untuk mempertahankan tingkat pelayanan, karena sangat berhasil dan perubahan tidak direncanakan dapat menyebabkan gangguan layanan, dan kegagalan untuk mencapai terhadap SLA.
Demikian pembahasan soal pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube kami ini. Terima kasih.